Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Saya Sofi Nurrahma, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Program Studi Sarjana Kedokteran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan topik tentang prinsip-prinsip manajemen pada pelayanan fasilitas kesehatan untuk mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan atau IKMKP 3. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah IKM KP3 yang akan saya presentasikan pada video kali ini. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Materi IKM diajarkan sebagai bagian dari blok sistem agar mahasiswa mendapatkan gambaran bahwa dalam pengelolaan masalah kesehatan tidak bisa dipisahkan antara upaya kesehatan individu dan upaya kesehatan masyarakat, karena keduanya saling berkaitan. IKM KP3 terdiri menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu konsep dasar mengenai kedokteran keluarga sebagai bagian dari pengelolaan upaya kesehatan perorangan. Dan bagian kedua yaitu konsep manajemen pelayanan kesehatan pada tingkat pertama atau primer. Materi manajemen pelayanan kesehatan di tingkat primer juga dibuat agar mahasiswa dapat memiliki gambaran hal-hal yang perlu disiapkan agar saat melakukan pengelolaan fasilitas layanan kesehatan tingkat primer, khususnya pengelolaan praktek dokter dan klinik rawat inap. Capaian pembelajaran mata kuliah IKM KP3 adalah diharapkan mahasiswa mampu 1. Memahami tentang definisi, manfaat, dan langkah reformasi berkaitan dengan primary health care dan primary care. 2. Memahami prinsip dokter keluarga. 3. Memahami konsep pendekatan dan diagnosis holistik dalam manajemen kasus klinik. 4. Memahami konsep dasar intervensi komprehensif dan aplikasinya. 5. Memahami pentingnya komunikasi dan kolaborasi. 6. Memahami definisi, prinsip, fungsi, ragam manajemen, dan sistem pelayanan. 7. Memahami prinsip, fungsi, syarat, pembiayaan, dan manajemen pengelolaan dalam pelaksanaan manajemen praktek perorangan. 8. Memahami kebutuhan serta prinsip, fungsi, syarat, pembiayaan, dan manajemen pengelolaan dalam pelaksanaan manajemen klinik rawat inap, serta terakhir adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian dan kedudukan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP pada sistem kesehatan. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan 3 disusun berdasarkan kurikulum tahun 2024-2025 pada program studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan kode DAA62073 yang terdiri dari 2 SKS dan diajarkan di semester 6 atau semester genap. Dalam melakukan pembelajaran, saya sebagai dosen pada mata kuliah MKK IKM KP3 menggunakan beberapa sarana. Yang pertama, aplikasi WhatsApp, di mana aplikasi WhatsApp kami gunakan sebagai alat yang mempermudah untuk berinteraksi dengan mahasiswa untuk menyampaikan informasi, pengumuman pada grup kelas. Yang kedua, kami menggunakan platform Google Classroom, di mana pada Google Classroom saya manfaatkan untuk membagi informasi dan materi sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri sebelum maupun sesudah perkuliahan apabila ingin belajar dan mengulang materi serta mengumpulkan penugasan. Berikutnya menggunakan kanal YouTube, di mana saya memanfaatkan platform YouTube untuk membantu adik-adik mahasiswa memperoleh informasi lebih detail mengenai pembelajaran melalui video kasus maupun kejadian di masyarakat yang sesuai dengan topik perkuliahan. Dan yang terakhir, kami memanfaatkan Zoom Cloud Meeting, di mana melalui platform Zoom, saya membuka peluang bagi mahasiswa untuk dapat berdiskusi dalam pembelajaran klasikal di kelas dengan ketepatan waktu agar memudahkan mahasiswa melakukan diskusi, konsultasi, maupun bertanya berkaitan dengan materi maupun penugasan yang kami berikan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai output atau bentuk output dari mata kuliah IKM KP3. Di sini bisa dilihat melalui Google Classroom mahasiswa,
yang dibuat sebagai media unggah untuk output penugasan dari mata kuliah IKM KP3. Cara ini dilakukan sebagai alat ukur saya untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu memahami dan mengukur isu-isu berkaitan dengan penugasan yang telah diberikan. Bisa kita lihat bahwa terdapat 2 modul penugasan sebagai output pada mata kuliah IKM KP3. Modul pertama adalah berkaitan dengan family medicine, di mana mahasiswa diminta untuk mampu menyusun mekanisme patofisiologi yang menegakkan diagnosis komunitas pasien yang melibatkan semua faktor resiko yang ada. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyusun mandala of health pada pasien sehingga mahasiswa mampu mengusulkan dan menjelaskan intervensi komprehensif yang meliputi terapi farmakologis dan non-farmakologis. Yang kedua adalah modul untuk IKM KP. Diharapkan pada modul ini mahasiswa dapat memahami langkah-langkah pendekatan value proposition canvas, dan yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik segmen konsumen. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi harapan konsumen melalui komponen pain and gain. Dan keempat, dapat mengusulkan produk atau jasa yang sesuai. 5, dapat menentukan gain creator dan pain reliever dari produk atau jasa yang diusulkan. Dan yang terakhir, diharapkan dengan modul 2, mahasiswa akan mampu menjelaskan kesesuaian antara pain, gain, pain reliever, dan gain creator. Dari sini dapat dilihat bahwa mahasiswa menyelesaikan penugasan secara kelompok dan saya sebagai dosen dapat mengevaluasi hasil pengerjaan mahasiswa untuk dapat dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Sebagai bentuk komponen assessment, kami memiliki bobot 100%, di mana 25% bobot assessment didapatkan dari asesmen kognitif dalam penilaian UTS yang berjumlah 25%. Dalam UTS, mahasiswa akan diberikan dalam bentuk paper-based competency test. Yang kedua, untuk UAS bernilai sama 25%, di mana kegiatan ini dalam bentuk ujian kompetensi atau final competency assessment. Partisipasi kolaboratif mahasiswa akan dilihat pada 2 modul yang dikerjakan oleh mahasiswa, di mana keduanya merupakan komponen assessment group discussion dan masing-masing memiliki bobot yang sama, 25%. Sehingga dari 2 modul penugasan, mahasiswa akan belajar mengenai praktik kerja kelompok yang keduanya bermula dari kasus. Dari total nilai asesmen, maka mahasiswa akan mendapatkan 100% nilai yang kami akan hitung mulai dari nilai UTS, UAS, dan penugasan 2 modul. Pada penugasan modul 2 IKM KP3 berkaitan dengan modul IKM, di mana mahasiswa diminta untuk membuat perencanaan pendirian fasilitas kesehatan tingkat 1 atau primer. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis internal dan eksternal serta merancang sesuai dengan bisnis model kanvas. Hal ini sesuai dengan kajian perkuliahan saya, di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan analisis dengan pendekatan prinsip-prinsip manajemen pada fasilitas layanan kesehatan. Itulah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan output sekaligus relevansi pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan 3 yang ada di semester genap ini. Mata kuliah IKM KP3 juga sudah sesuai dengan semangat Dikti Saintek berdampak dengan fokus pada outcome nyata. Diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat memiliki kemampuan analitis dan pandangan tentang apa dan bagaimana mengelola sebuah fasilitas layanan kesehatan yang profesional dengan dasar pendekatan manajemen yang sesuai. Hal ini juga telah saya lakukan sebagai dosen untuk dapat mengkaitkan teori serta mengkaji isu-isu terkait, misalkan isu tentang fasilitas layanan kesehatan yang tidak berjalan optimal, isu mengenai kekecewaan masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan, dan lainnya. Sehingga nampak jelas output mata kuliah IKM KP3 ini dengan isu-isu di masyarakat dapat dihubungkan dengan teori dan konsep.
Sehingga sekali lagi diharapkan bahwa mata kuliah IKM KP3 sesuai dengan semangat Dikti Saintek berdampak dan fokus pada outcome nyata. Demikian penjelasan saya mengenai output dan relevansi dari MK IKM KP3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, karena jamnya jam 1:30. Jadi kita ketemu di siang hari ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Sofi Nurrahma, saya dosen di IKMKP. Mungkin teman-teman belum familiar karena kita baru pertama kali ketemu ya. Jadi di semester 6 ini akan ada mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran pencegahan, di mana IKMKP itu ada 1, 2, dan 3. IKM 1 dan 2 itu didapatkan teman-teman di semester ganjil, semester 3. Untuk IKM 2 itu posisinya ada di semester genap, yaitu di semester 6. Nah, kali ini teman-teman akan belajar bareng, kita akan sharing bersama-sama berkaitan dengan salah satu topik di mata kuliah IKMKP 3 dengan judul Prinsip-prinsip Manajemen pada Pelayanan Fasilitas Kesehatan. Oke, tujuan pembelajarannya adalah kami berharap bahwa satu, adik-adik mampu memahami definisi dan prinsip manajemen secara umum yang digunakan pada pelayanan fasilitas layanan kesehatan. Kenapa kok saya harus belajar layanan kesehatan? Karena output dari perkuliahan ini adalah adik-adik akan diminta untuk bisa membuat sebuah konsep pelayanan kesehatan minimal dalam bentuk klinik. Gitu. Jadi nanti outputnya adalah teman-teman akan diajari. Saya kalau mau bikin praktek dokter mandiri, kita mau bikin klinik, atau one day teman-teman mau bikin rumah sakit sendiri, itu langkah apa sih yang perlu dipersiapkan, begitu. Belajarnya bertahap, tapi awal kita akan belajar dulu bagaimana sebuah fasilitas layanan kesehatan tingkat primer itu bisa kita rancang bersama, gitu ya. Makanya ini kita berikan dulu topik berkaitan dengan dasar-dasar tentang manajemen. Jadi kalau ini sudah secara umum teman-teman tahu bahwa fasilitas kesehatan tingkat primer meliputi apa aja? Kita ada puskesmas, praktek dokter umum, dokter gigi, klinik Pratama, juga ada rumah sakit kelas D Pratama. Nah, ini beberapa jenis layanan kesehatan. Kenapa kemudian penting kita mempelajari manajemen pada sebuah layanan kesehatan? Karena satu, bahwa fasilitas kesehatan tingkat primer itu adalah gatekeeper. Terutama ketika teman-teman menggunakan BPJS misalnya, apakah kita bisa langsung ke rumah sakit? Nggak bisa, kita pasti masuk ke vaskes tingkat 1 dulu, entah itu dalam bentuk klinik ataupun puskesmas. Sehingga saat ini, kalau saya bilang pasien itu sebagai gambaran dari konsumen, itu sudah mulai berubah. Jadi kalau secara ekonomi, sekarang orang ketika mereka melakukan decision making terhadap suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan pembelian, beberapa periode yang lalu mungkin orang kalau udah tahu barang, dia tahu dokternya cocok, apa yang dilakukan ya dia akan langsung beli. Atau dia langsung datanglah aku ke dokter itu. Aku sakit gigi, dokter gigi yang bagus di mana, dia akan langsung datang. Atau misalkan saya mau cek mata, dokter mata yang bagus di Malang itu siapa, kemudian kita akan datang. Tapi sekarang sudah terjadi pergeseran. Apa? Bahwa sebelum orang itu membeli sesuatu, dia pasti akan mencari satu jalur yang namanya adalah advocate. Sebelum dia memutuskan, dia akan asking dulu juga, bertanya. Kalau zaman sekarang kira-kira kita tanyanya ke siapa? Kalau teman-teman pengen nyari sesuatu, aku mau bertanya, kira-kira kita tanyanya ke siapa? Mbah Google, gitu ya. Rumah sakit terbaik kota Malang. Google, dokter spesialis mata terbaik kota Malang. Kemudian kita akan lihat reviewnya. Kayak saya misalkan saya pergi keluar kota, saya mau cari kuliner, misalkan kita pergi ke Solo, kita pergi ke Jogja, udah jarang tanya ke saudara atau ke teman, yang kita tanya pertama kali pasti Google. Kira-kira 7 kuliner hits Solo gitu ya. 7 kuliner yang tidak boleh kamu lewatkan ketika ke Jogja, misalkan gitu. Saya akan baca, kemudian kita buka satu-satu reviewnya, bintang mana yang reviewnya paling bagus, mungkin itu yang akan kita coba. Sehingga orang akan sangat terpengaruh dengan persepsi orang lain. Makanya kenapa kemudian pada setiap pelayanan kesehatan pada akhirnya kita dalam tanda kutip itu kayak berlomba-lomba untuk mencari pasien. Jadi kalau zaman dulu orang cocok sama dokter atau dokter itu pinter, dia bikin resep, kemudian pasiennya senang cocok, dia pasti akan kembali. Tapi sekarang kita bisa kayak gitu? Nggak bisa. Karena pasien akan sangat detail sekali, dia akan compare.
Kalau ke dokter ini dikasih resep ini obatnya sekian. Kalau ke dokter ini dikasih resep ini saya akan habis sekian. Dia akan melakukan comparing, membandingkan. Jadi kalau kebetulan selain di IKM saya juga ngajar di program studi Magister Manajemen Rumah Sakit gitu ya. Banyak mahasiswa saya yang cerita kayak duh pusing bu sama pasien zaman sekarang. Kenapa? Karena sekali mereka nggak cocok, udah komplainnya itu nggak perlu menunggu komplain ke rumah sakit. Siapa dulu yang mau dikomplainkan? Dia pasti akan cerita ke sosial media. Tadi sudah lingkungan eksternal. Yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana kemudian kita melihat lingkungan internal. Kalau saya melihat lingkungan internal, apa Bu yang perlu saya pelajari? Satu, manusia. Berarti dokternya ada nggak? Atau siapa tenaga pensupport lainnya? Karena fasilitas layanan kesehatan itu sebenarnya adalah sebuah produk yang dua. Padat modal dan padat karya. Bukan suatu hal yang mudah karena modalnya gede. Yang kedua adalah yang dikelola adalah orang yang pintar. Dokternya pasti pintar, entah itu nanti ada perawat, ada bidan, ada support system lain. Jadi makanya kenapa sebuah layanan kesehatan itu menjadi PR besar. Nggak bisa main-main kita bikinnya karena ya modalnya juga nggak main-main. Maka perlu teman-teman perhatikan SDM-nya seperti apa, finansialnya gimana, kemudian fisik, gedung, sistem, dan budaya di dalam organisasi. Nah, di sini kita perlu data. Nah, ini yang menunjukkan atau yang membuat teman-teman harus bisa lebih beda dari yang lainnya. Kalau misalkan sudah ada buat orang tua saya ada dokter praktek mandiri gitu ya, saya cuma melanjutkan milik orang tua misalkan begitu. Ya jangan hanya melanjutkan, kamu harus bisa meng-create sesuatu yang berbeda atau bahkan lebih baik. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh data. Ini yang membedakan kita dengan tempat lain. Kalau kita kepingin layanan kesehatan kita berhasil dalam kita melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, pastikan bahwa teman-teman punya data yang mendukung. Yang paling gampang adalah kita bisa lihat data di BPS misalnya. Oh, saya mau bikin klinik fokusnya pada layanan ibu dan anak. Di mana? Berarti kamu perlu mencari tempat yang secara data dia punya wanita usia subur yang tinggi misalkan. Atau jumlah anak yang tinggi, misalkan begitu. Jangan misalkan di sebuah wilayah itu kayaknya rentan usia masyarakat terbanyak itu umur 60-70 tahun, terus kita bikin klinik ibu dan anak gitu ya. Ya kurang cocok kayaknya ya, itu mungkin geriatri, mungkin kita punya layanan yang lainnya begitu. Tetapi pastikan bahwa ketika teman-teman mau meng-create sesuatu, kita berangkatnya dari data. Data apa saja? Ya ini tadi, boleh dari data demografi, geografi, lokasi wilayah, seperti itu. Kita ada BPS, kemudian dari Dinas Kesehatan, juga bisa dimanfaatkan dari Google, kemudian media sosial lainnya kalau kita mendapatkan informasi di suatu tempat. Karakteristiknya kita tahu. Jadi misalkan kita ada di, saya mau bikin di Kota Malang, Bu. Malang wilayah mana? Kecamatan Lowokwaru atau kecamatan yang lainnya. Oh, di Lowokwaru, berarti kita perlu belajar. Karakteristik masyarakat Lowokwaru itu kayak gimana sih? Sehingga nanti ini akan bisa disinkronkan dengan strategi menjualnya teman-teman. Menjualnya itu dalam arti apa, Bu? Entah itu kita menggunakan iklan media sosial, kita mau pakai Instagram, kita mau pakai WhatsApp, dan seterusnya. Ada dalam sebuah kuliah di pemasaran digital marketing itu ada mahasiswa bilang gini, Bu, saya ini di rumah sakit sudah menerapkan tentang sosial media marketing, tapi ternyata nggak efektif, Bu. Kok bisa nggak efektif? Iya, nggak ada efeknya ke kunjungan. Percuma kayaknya, Bu, saya pakai sosial media marketing. Kok bisa gitu? Setelah saya tanya, Bapak iklannya di mana? Saya fokus di Instagram. Oke, kenapa Bapak milih di Instagram? Ya, karena banyak rumah sakit pesaing di sekitar saya itu juga pakai Instagram. Kita tanya, Bapak dari Instagram itu pernah nggak punya informasi by data? Pelanggannya rumah sakit, customernya rumah sakit, itu kebanyakan pakai sosial media apa? Enggak ada, Bu. Coba kita buat. Akhirnya waktu itu kita bikin hanya dalam waktu 1 minggu, targetnya sehari itu dapat 50 pasien. Kita cuma tahu atau kita hanya menanyakan kuesioner sederhana aja. Dalam bentuk misalkan dia nama, ini kunjungan keberapa, polinya apa, kemudian kita bertanya mereka punya media sosial nggak. Kalau mereka punya media sosial, dia pakai media sosial apa. Kemudian kita tanya apakah pasien tahu media sosial yang digunakan oleh rumah sakit.
Singkat cerita, dari kuesioner selama seminggu kita dapat sekitar 300 pasien saja, itu sebagian besar ternyata bukan pengguna Instagram. Yang mereka pakai secara aktif adalah WhatsApp. Nah, akhirnya ini menjawab pertanyaan dari manajemen rumah sakit bahwa sebenarnya bukan sosial medianya yang menjadi tidak efektif kan, tapi kita salah menggunakan senjata. Pasien kita, customer kita banyak menggunakan WhatsApp, tapi kita mainnya menggunakan Instagram. Ya nggak kebaca. Harusnya apa yang kita buat disesuaikan dengan mayoritas apa sih yang digunakan oleh pelanggan. Nah balik lagi, berarti itu jawabannya dari mana? Berkaitan dengan strategi. Kita harus dapat data. Data itu bisa kita dapatkan, misalkan entah itu data sekunder dari website, kemudian dari BPS dan seterusnya, atau mungkin kita bertanya langsung kepada pasien. Ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Silahkan, teman-teman kalau mau bertanya. Tadi yang pertama? Oke, silakan. Mungkin saya izin bertanya sedikit Bu tentang tadi yang POACE itu. Kira-kira perlu berapa lama ya waktu untuk sebuah prinsip manajemen yang meliputi POACE ini bisa dijalankan dalam suatu organisasi? Oke, sekian. Oke, terima kasih Wahyu pertanyaannya. Tadi Wahyu menanyakan dari planning, organizing, activating, controlling, dan evaluating. Berapa lama sih Bu waktu yang diperlukan? Kita dalam melakukan proses manajemen itu sebenarnya tidak ada waktu yang harus 6 bulan, harus 1 tahun, harus 3 tahun, dan seterusnya. Tetapi biasanya sebuah proses perencanaan itu ada rencana jangka panjang dan ada rencana jangka pendek. Kalau rencananya jangka pendek itu biasanya waktu yang kita gunakan adalah kurang lebih 1 tahun ke bawah. Kalau 1 tahun ke bawah, berarti rancangan kegiatannya mungkin tidak untuk kegiatan yang perlu waktu panjang. Misalkan apa sih Bu perlu waktu panjang? Ada pembangunan sebuah gedung baru yang nggak mungkin akan kita selesaikan dalam waktu 1 tahun kan. Minimal misalkan kita mau bikin nih pengembangan poli khusus misalkan ya mungkin itu butuh waktu di atas 3 tahun. Sehingga itu termasuk dalam proyeksi jangka panjang. Kalau jangka panjang waktunya berapa Bu? Biasanya sekitar 5 tahun. Jadi itu tergantung dari organisasi apakah itu menjadi proyeksi jangka pendek atau jangka panjang. Apakah bisa diubah? Boleh banget. Jadi tidak ada sebuah proses manajemen yang abadi. Planning mulai dari tahun rumah sakit berdiri sampai 10 tahun ke depan enggak ada perubahan perencanaan itu sudah enggak mungkin. Pasti akan ada perubahan. Perubahan itu dilakukan pada proses apa? Pada proses evaluasi. Kalau pada proses evaluasi kok dirasa kayaknya ini sudah nggak relevan lagi, kemudian akan diganti, boleh. Menjadi sebuah perencanaan yang baru. Dan ini nanti berlanjut. Tapi secara umum biasanya, 1 untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang biasanya 5-10 tahun. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, silahkan. Oke, silahkan pertanyaannya. Selamat siang Ibu, saya di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Afina Isnani Aziz. Izin bertanya Ibu, apakah prinsip manajemen ini bisa dilakukan jika anggota organisasi itu masih minim? Misalkan seperti pada praktik mandiri dokter, begitu Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya, kita tampung dulu. Berikutnya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan pertanyaan. Silakan Andrew. Oke, baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Andrew. Di sini saya izin untuk bertanya, apabila jika sebuah perencanaan itu gagal, apakah itu selamanya akan gagal? Dan bagaimana perencanaan gagal itu bisa terjadi? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Vina. Apakah sebuah proses perencanaan itu bisa dilakukan ketika kita punya SDM yang terbatas? Jawabannya adalah bisa. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sebenarnya manajemen itu kita menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, minimal yang terlibat di dalamnya berapa? Paling tidak ada 2 orang. Tapi sebenarnya di dalam proses manajemen itu, diri kita sendiri kayak yang tadi saya bilang di awal bahwa kita itu boleh merencanakan sebuah proses planning, organizing, activating, control untuk mengkonsep kita secara pribadi itu juga bisa dimanfaatkan loh. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya, di praktek mandiri saya itu cuma ada 2 orang loh Bu, saya sebagai dokter sama 1 tim admin misalkan begitu, atau saya hanya punya 1 admin dan 1 cleaning service misalnya, ya nggak apa-apa, tetap di situ harus bisa kita lakukan sebuah proses manajemen.
Karena apa? Karena yaitu tadi, bahwa proses manajemen itu adalah kita bersama mencapai tujuan dengan melibatkan bantuan dari orang lain. Ya, jadi harusnya nggak ada masalah untuk itu. Pertanyaan kedua, tadi dari Andrew menanyakan bahwa kenapa sih sebuah proses perencanaan itu bisa dianggap gagal, dan kira-kira apa yang menjadi penyebab itu bisa terjadi. Ada teman-teman lain yang mungkin bisa menjawab, kira-kira kalau kita bikin planning, kemudian planningnya itu gagal, apa sih yang bisa menyebabkan kegagalan itu? Karena apa? Kalau kita udah merencanakan dalam sebuah organisasi ternyata gagal. Karena apa? Kira-kira salahnya di mana? Kurang persiapan. Boleh. Itu adalah bagian dari gagalnya sebuah proses perencanaan. Tapi biasanya mayoritas kalau planningnya itu gagal terjadi biasanya karena satu. Kenapa? Karena kita tidak punya sumber informasi data yang benar. Nah, kalau di layanan kesehatan itu teman-teman, biasanya pengambil keputusan itu adalah level atas. Ketika mengambil keputusan tidak melibatkan level bawah. Yang perlu teman-teman pahami adalah tidak semua pimpinan itu bisa mengetahui problem dari atas sampai ke bawah. Sehingga biasanya ketika terjadi masalah, mereka melihat dari kacamata pimpinan. Level bawah, beliaunya tidak tahu dan tidak menggunakan informasi dari level bawah untuk menyelesaikan atau merancang sebuah perencanaan. Sehingga apa yang terjadi? Acap kali biasanya pemimpin itu menggunakan kacamata pimpinan berdasarkan pengalaman. Padahal pengalaman belum tentu juga bisa akan berhasil, sehingga prediksi yang paling sesuai itu biasanya kalau kita kembali kepada data. Nah, jadi data itu harus bisa menggambarkan data apa, Bu? Data informasi lain, kemudian data BPS, kemudian data dinas kesehatan, kemudian mungkin perundang-undangan di sebuah wilayah, itu penting menjadi bahan dasar kita sebelum kita melakukan proses perencanaan. Jadi biasanya mungkin perencanaan itu bisa gagal, Andrew, ketika apa? Ketika kita ini kurang tajam dalam melakukan prediksi. Di dalam sebuah perencanaan itu tidak ada yang valid pasti ya teman-teman, yang harus teman-teman pahami. Bahwa kalau kita bikin sebuah perencanaan itu sebenarnya 80% itu adalah bersifat dalam tanda kutip ramalan atau prediksi. Jadi kalau kita memprediksi sesuatu bisa terjadi, bisa juga gagal. Dan itu adalah suatu hal yang wajar. Apa, Bu, yang kemudian bisa kita lakukan ketika gagal? Ya balik lagi, teman-teman melakukan proses evaluasi, apa yang perlu diperbaiki sehingga nanti kita akan bisa membuat sebuah proses perencanaan yang lebih baik berdasarkan apa? Berdasarkan data yang lebih sesuai. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu kita sudah terbatas, materi ini nanti akan saya share di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin teman-teman kepengen tahu, boleh teman-teman misalkan mau WhatsApp di grup menanyakan, feel free saja, karena kita akan diskusi dan kita akan belajar bareng. Sekali lagi bahwa harapannya dari teman-teman mengikuti mata kuliah IKM KP3 ini adalah teman-teman outputnya nanti memahami bagaimana sih kita akan bisa meng-create sebuah layanan kesehatan, minimal klinik, pratama, dengan bisnis model kanvas. Dan bagaimana kemudian praktek itu bisa diselesaikan. Oke, baik adik-adik, jadi itu tadi pertemuan kita pada siang hari ini. Harapannya adalah ketika kalian menyelesaikan proses di mata kuliah IKM KP3 ini nanti teman-teman akan sudah punya bayangan nih, gimana kalau saya mau bikin praktek dokter mandiri, saya mau bikin klinik, begitu. Karena nanti outputnya adalah ada 2 modul tugas yang perlu teman-teman kerjakan. Satu untuk modul tugas kedokteran keluarga dan yang kedua adalah modul tugas IKM. Modul tugas IKM ini nanti adalah teman-teman diminta membuat sebuah rancangan klinik dengan menggunakan BMC, Business Model Canvas. Teman-teman bagaimana kemudian membuat klinik, dan kami berharap bahwa materi yang teman-teman dapatkan dari mata kuliah IKM KP3 ini betul-betul bisa dipraktekkan ketika nanti teman-teman lulus dari kedokteran. Gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, sukses selalu buat teman-teman. Saya akhirkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.